Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Ibu absen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk atau masuk semua? Masuk semua. Masuk semua, sehat semua ya, alhamdulillah. Sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa dulu. Tolong ketua kelas dipimpin doanya dulu. Doa Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Sebelum pelajaran kita mulai, silakan dicek dulu kerapiannya masing-masing, terutama yang laki-laki seperti yang lihat. Bajunya yang belum rapi, silakan dirapikan dulu. Sudah rapi semua? Sudah ya? Buku yang ada di atas meja hanya buku kimia. Tidak ada buku selain kimia. Kalau misalnya ada buku selain kimia, silakan dimasukkan ke dalam tasnya masing-masing dulu. Sudah semuanya? Sudah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perhitungan perubahan entalpi berdasarkan entalpi pembentukan standar dan berdasarkan hukum Hess. Siapa yang masih ingat tentang materi pertemuan sebelumnya? Oh, ini siapa ini? Perubahan entalpi berdasarkan hukum Hess hanya ditentukan oleh keadaan awal dan keadaan akhir, bukan jalannya reaksi. Iya, pinter. Ada yang masih ingat lagi? Oh, Firdaus. Jika suatu reaksi dibagi atau dibagi dengan suatu bilangan, maka entalpi reaksi tersebut juga harus dibagi atau dibagi dengan bilangan yang sama. Ya, betul. Ada lagi atau sudah? Oh, Fathia. Dari hukum Hess kita dapat mengkombinasikan beberapa reaksi yang diketahui entalpinya untuk menemukan detail reaksi yang dicari. Iya, benar sekali. Dari kesimpulan yang tadi sudah kita dapatkan pertemuan sebelumnya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas perhitungan perubahan entalpi berdasarkan energi ikatan.
tujuan pembelajaran kita hari ini, setelah melakukan diskusi dalam kegiatan pembelajaran melalui model PBL dengan pendekatan STEM, peserta didik dapat 1. Menjelaskan konsep energi ikatan dengan benar. Yang kedua, dapat menentukan perubahan entalpi berdasarkan data energi ikatan dengan benar. Yang ketiga, mendiskusikan cara menentukan perubahan entalpi berdasarkan data energi ikatan dengan benar. Kita harus tetap semangat ya, dan harus selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Agar lebih bersemangat, kita jargon dulu. Bu Happy yang pimpin ya. Sudah siap semua? Siap. Kimia Bisa, bisa, bisa. 11 IPA Keren, sukses, lebih. Ya, ini untuk memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu akan mengingatkan tentang ikatan kovalen yang sudah pernah kita pelajari di kelas 10. Silakan diamati Ikatan videonya. kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk karena pemakaian bersama pasangan elektron oleh dua atom yang berikatan. Ikatan kovalen terbentuk antara sesama atom non-logam. Salah satu contoh dari ikatan kovalen yang tidak lepas dari kehidupan kita adalah H2O atau hidrogen monoksida yang kita kenal sebagai air. Siapa yang tidak mengenal air? Makhluk hidup mulai dari mikroorganisme hingga manusia membutuhkan air. Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan. Air merupakan senyawa kimia yang paling berlimpah di alam, memiliki titik beku 0 derajat Celcius dan tinggi 100 derajat Celcius. Air tersusun atas atom H dan atom O. Dalam keadaan netral, atom H memiliki 1 proton dan 1 elektron, sedangkan atom O memiliki 8 proton dan 8 elektron. Atom H memiliki konfigurasi elektron 1, sehingga elektron valensinya adalah 1. Sementara atom O memiliki konfigurasi elektron 2, 6, sehingga elektron valensinya adalah 6. Pada keadaan ini, atom H dan O tidak stabil karena semua kulitnya tidak terisi penuh oleh elektron. Berdasarkan kaidah Ampere, untuk mencapai kestabilannya, maka atom membutuhkan 2 elektron. Sedangkan atom H akan mengikuti kaidah Dirichlet dengan menerima 1 elektron. Dalam ikatan kovalen, setiap atom H memiliki 1 elektron yang dipakai secara bersamaan dengan atom O. Dengan demikian, atom H dan atom O dapat mencapai kestabilannya melalui pemakaian bersama pasangan elektron membentuk senyawa H2O. Ya, ini pendahuluan dulu terkait dengan ikatan kovalen ya. Sudah ingat semua? Sudah mulai ingat? Ini nanti pelajaran hari ini juga ada kaitannya dengan ikatan kovalen. Ya, untuk teknik penilaian kita pada pembelajaran kali ini,
Ya, setiap kali nanti kalian diskusi, Ibu akan berkeliling ke tiap-tiap kelompok untuk memberikan penilaian. Nanti siapa yang paling aktif kelompoknya menampilkan presentasi terbaik, nanti mendapatkan reward dari Ibu. Ada yang ditanyakan? Tidak? Paham semua? Ini ada satu lagi video pengantar permasalahan kita pada pembelajaran kali ini. Kita akan membahas mengenai energi ikatan. Modelnya seperti ini. Pada reaksi pembakaran gas LED, reaksi pembakaran alam, reaksi pemutusan air, serta reaksi pembakaran pada kendaraan. Nah, reaksi-reaksi tersebut pasti membutuhkan energi untuk memutuskan suatu reaksi. Nah, perubahan energi tersebut dapat kita pelajari melalui energi ikatan. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan energi ikatan? Jadi, energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan satu mol ikatan dari suatu molekul dalam wujud gas pada keadaan standar. Nah, energi ikatan biasanya dilambangkan dengan D atau TI. Contohnya seperti ini. Energi ikat pada H2 sebesar 436 kJ per mol. Nah, yang artinya untuk memutuskan satu mol ikatan H2 dari suatu dalam pemahaman kalian mengenai energi ikatan dapat kita lihat pada molekul NH3. Nah, di mana pada molekul NH3 terdapat 3 ikatan N dengan H ya. Nah, proses pemutusan ikatan N dengan H ini ketiganya tidak bisa langsung putus begitu saja loh ya, melainkan melalui beberapa tahapan. Untuk tahap pertama, untuk memutuskan ikatan N dengan H memerlukan energi sebesar 431 kJ per mol. Sedangkan pada tahapan kedua, untuk melepaskan ikatan N dengan H memerlukan waktu dapat N dengan H ini putus. Nah, sudah kelihatan ya bahwasanya untuk memutuskan ketiga ikatan N dengan H ini memerlukan energi yang berbeda-beda. Untuk mengatasi hal tersebut, energi ikatan yang berbeda-beda ini pada jenis ikatan yang sama, maka dibuatlah suatu harga rata-rata yang disebut sebagai energi ikatan rata-rata. Jadi, untuk molekul yang terdiri dari 3 atau lebih atom digunakan energi ikat rata-ratanya. Energi ketiganya dijumlahkan lalu dibagi 3 sehingga hasilnya 391 kJ per mol. Nah, 391 kJ per mol inilah yang dipakai untuk menghitung perubahan entalpi energi
Irfan. Ya, kenapa Irfan? Kamu hitung terus segera gimana kamu kok saya mereka? Ini tiga. Oh ya. Itu untuk tadi kan ada keterangan seperti ini dalam videonya. NH3 kalau untuk memutuskan ketiga ikatan N-nya ini kan berikatan 3 dengan H. Kalau untuk memutuskan ikatannya itu tidak serta-merta semuanya bisa terputus dalam satu waktu. Karena ada tahapannya. Ini kebetulan NH3 ini ada 3 tahapannya. Mulai di atas sampai yang bawah. Setiap kali tahapan itu punya entalpi yang berbeda-beda. Tapi dalam perhitungan nanti, kalau untuk mencari data pemutusan NH3 ini kan cuma satu. Cuma satu itu kita dapatkan dari mana? Dari rata-ratanya ketiga energi ikatan yang tadi di atas. Makanya tadi ketemu yang 191. Jadi dalam pemutusan ikatan itu tidak sekali satu kali waktu untuk memutuskan terputus semua. Jadi ada tahapannya. Paham ya? Seperti kemarin kalau waktu hukum gas itu kan ada satu jalan untuk menuju produk kan, tapi kan ada jalan lain. Berarti dari reaktan ke produk itu masih ada yang berjalan satu tahap, ada yang jalan 2 tahap. Bagaimana Ivan? Yang lainnya? Ivan sudah paham? Yang lainnya? Paham ya. Ibu akan membagikan LKPD dan bahan ajar. Nanti LKPD-nya ini silakan dibaca dulu, dipahami, bahan ajarnya juga dibaca, diamati, dipahami. Nanti kalau ada yang sesuatu yang dipertanyakan atau belum dimengerti, silakan dituliskan. Nanti ditanyakan pada waktu temannya presentasi. Ya. Dibagikan. Silakan dibaca dulu LKPD dan bahan ajar yang sudah Ibu bagikan. Kalau ada sesuatu yang sulit, merasa kurang paham, silakan ditanyakan atau dituliskan dulu di bukunya masing-masing dulu. Nanti ketika kita presentasi bisa kita bahas bersama. Sudah dapat LKPD dan bahan ajar semua? Ya, silakan dibaca dulu. Ibu beri waktu untuk membaca 5 menit. Biarkan di dalam di meja ya. Nanti habis ini baru organisasi kelompok. Silakan dibaca bahan ajar dan LKPD-nya. Buat pertanyaan sebanyak mungkin terkait materi kita hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dari LKPD dan bahan ajarnya. Tadi sudah dimulai dari pertanyaannya Mas Irfan. Yang lainnya nanti boleh ditunggu.
sudah dibaca, didiskusikan dengan teman satu kelompoknya. Nanti ibu keliling ke tiap kelompok untuk meneruskan keaktifannya ketika berdiskusi. Ya, silakan dikerjakan dulu secara berkelompok. Ini awalnya dari Ini kan C berkaitan dengan H kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 6 kali energi ikatan juga. Ya, yang di sini 415. Berarti kan ini sudah betul. Tinggal nanti menghitungnya ini harus teliti ya. Iya, dan kelompoknya ya didiskusikan. Tadi ada yang ditanyakan atau tidak? Sudah paham, Bu Irina? Jalannya Nabila, ini nanti ini sudah betul cara-cara pengerjaannya, diskusi kelompoknya bagus. Ini nanti dicek lagi, diteliti lagi, jawaban akhirnya sudah sesuai atau belum perhitungannya ya. Yang lainnya silakan dilanjutkan juga mengerjakannya. Kalau misalnya ada yang tidak bisa, dibuka buku referensinya, di buku paket, bahan ajar yang sudah verifikasi atau dimanapun untuk nambah-nambah pengetahuan, misalnya di bahan ajarnya belum ada, di buku paketnya ada ya, ditambahkan juga 1, 2, 3, 4 kali, berarti 4 kali C bandingan dengan H. Terus butuh ini tadi bahasa Mahaya di sini kan berarti 1 kali ditambah berapa hanya ini, dikurangi yang produknya tadi kan di orientasi masalah kan sudah ditulis kan reaktan itu apa, produk seperti apa. Sekarang coba ditanya, kalau yang di sebelah kiri panah ini reaktan atau produk? Reaktan. Di reaktan ini terjadi pemutusan ikatan atau pembentukan. Reaktan pemutusan. Jadi di reaktan itu ikatannya putus-putus, ketemu yang lain kan, terus bentuk senyawa yang baru itu jadi produknya. Jadi ini putus, ketemu orang baru, bentuk ikatan yang baru. Nah, seperti itu kalau nanti ya. Ada yang tanya lagi? Bisa dilanjutkan pengajarannya.
terus ini ya, ini dicek lagi perhitungannya ya Pak. Ini dicek lagi perhitungannya sudah betul atau ada yang kurang sesuai. Ya, ini sudah betul cara-caranya, tinggal dicek lagi perhitungannya. Kalau misalnya belum bisa ini ya, buku-buku sumber referensinya, bahan ajarnya dari Bu Emi, silakan buka-buka lagi. Ini ada yang ditanyakan atau tidak? Sekarang masih belum. Oh, masih sekarang masih belum. Ya. Harus aktif loh ya berdiskusinya. Empat itu diperoleh dari ini jiran nomor satunya 4 dikali C dikurangi H kita berarti direktur itu putus kan ada senyawa kan itu putus ketemu ibaratnya kalau dari dasarnya sama habis putus ketemu orang baru membentuk ikatan baru itu di ya, untuk memutuskan ikatan itu energinya lebih besar untuk putus atau untuk membentuk memutuskan karena lebih besar untuk memutuskan berarti ya energi ikatan direkan atau apa sebelah kiri panah dikurangi ikatan yang sebelah kanan panah atau problem itu tadi berarti ya sudah ada ketemu rumusnya tadi kan hari ini sudah diisi kan ya orientasi masalah. Selanjutnya lagi pengerjaannya di atom C dan H itu berikatan 4 ditambah Cl bergandengan dengan Cl dikurangi C bergandengan C ditambah 2 C bergandengan dengan Cl ditambah 4 dikali C bergandengan dengan H. Nanti jumlah nominalnya bisa dilihat di LKPD-nya masing-masing. Terus ini tadi sudah dapat rumusan seperti ini ya, jumlah energi ikatan reaktan dikurangi jumlah energi ikatan flux sudah didapatkan dari
orientasi masalah yang depan tadi di kelompoknya. Oh sudah. Nah, yang tadi dimengerti maksudnya seperti ini. Ini kan atom C dengan atom H ini kan bergandengan. Dihitung berapa CH ini yang berikatan 1, 2, 3, 4 kan, berarti 4 kali C gandengan dengan H. Terus putus ini tadi sama H yang di sini kan berarti 1 kali ditambah berapa hanya ini dikurangi yang produknya tadi kan di orientasi masalah kan sudah ditulis kan reaktan itu apa, produk seperti apa. Sekarang Bu Happy tanya, kalau yang di sebelah kiri panen ini reaktan atau produk tadi? Reaktan. Di reaktan ini terjadi pemutusan ikatan atau pembentukan. Reaktan pemutusan. Jadi di reaktan itu ikatannya putus-putus, ketemu yang lain kan, terus bentuk senyawa yang baru itu jadi produknya. Jadi ini putus, ketemu orang baru, bentuk ikatan yang baru. Nah, seperti itu kalau nanti ya. Ada yang tanya lagi? Bisa dilanjutkan mengerjakannya, dibuka-buka bukunya. Kok bisa? Ini orangnya dari mana? Ini kan C berikatan dengan H kan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 6 kali energi ikatan CH. Jadi hanya di sini 415. Berarti kan ini sudah betul. Tinggal nanti menghitungnya ini harus teliti ya. Ini ya dan kelompoknya ya didiskusikan. Tadi ada yang ditanyakan atau enggak? Sudah paham Bu Irina? Yang lainnya Nabila, ini nanti ini sudah betul cara-cara pengerjaannya, diskusi kelompoknya bagus. Ini nanti dicek lagi, diteliti lagi, jawaban akhirnya sudah sesuai atau belum perhitungannya ya. Yang lainnya silakan dilanjutkan juga mengerjakannya. Kalau misalnya ada yang tidak bisa, dibuka buku referensinya, di buku paket kan ada dibaca-baca kan. Tidak ada yang ditanyakan. Yang mana sih? P4 ini CH4 ini kan CH4 soalnya CH4 ya kan? Kalau misalnya ada informasi yang perlu dicari, dibuka di buku sumbernya. Kan yang empat ini video Fathia. Sekarang kita tanya dulu untuk yang sebelah kiri panon tadi di orientasi masalah namanya apa? Reaktan. Di reaktan itu terjadi pemutusan ikatan atau pembentukan? Pemutusan atau pembentukan? Pemutusan. Berarti di reaktan itu putus kan ada senyawa kan, itu putus ketemu
misalnya untuk memutuskan berarti yang energi ikatan direaktan atau sebelah kiri panah dikurangi diikatan yang sebelah kanan panah atau probul. Itu tadi berarti ya sudah ada ketemu rumusnya tadi kan dari ini sudah diisikan ya orientasi masalah. Oke, selanjutnya lagi pengerjaannya. Kesimpulan. Kesimpulan ya. Kita bisa kan hasilnya ini kan ini berapa sih kan 1000 lebih kok dibagi 2 berarti kita menghitungi harus teliti. Ini nomor berapa? Silakan 6 soal berarti kan 45 soal berarti sih ini nomor berapa? Ini Pak. Itu kan cuma dihitung tak eliminasi satu kalinya cuma paham ah? berarti hari
Tapi kamu sudah betulin ya, terus bisa ini loh, memulaikannya. Itu kan cuma dilebih 6 eliminasi 1 kalinya itu 0. Paham? Diskusinya sudah selesai ya. Waktu untuk diskusi selesai. Sekarang waktunya kita mempresentasikan hasil diskusinya. Ada yang bersedia untuk presentasi dulu kelompoknya? Oh, kelompoknya Dini. Beri aplaus dulu untuk kelompoknya Dini. Alvan minta tolong Van. Kursinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. yang lainnya diperhatikan, nanti ditanggapi. Kalau ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Kelas masih tidak dibaca itu Dari persamaan termokimia di atas, PA dan B termasuk reaktan. termasuk reaktan, betul semua? Sedangkan LC dan SD termasuk produk. Terus ini contohnya. Reaktan adalah zat-zat yang mengalami reaksi. Reaktan atau zat bereaksi kan nama lainnya reaktan. Atau zat bereaksi adalah zat-zat yang mengalami reaksi. Betul ya? Caranya kelompoknya gini. Ada yang berbeda? Tidak ada. Sedangkan produk adalah zat yang diperoleh akibat terjadi reaksi kimia. Zat yang diperoleh akibat terjadi reaksi kimia. Berarti nama lainnya produk apa? Hasil reaksi. Pintar. Dilanjutkan gini. Pada reaksi kimia antara molekul-molekul memerlukan pemecahan ikatan yang akan membentukkan ikatan baru dengan atom-atom yang tersusun secara berbeda. Energi yang diperlukan untuk memutuskan satu mol ikatan dari suatu molekul dalam wujud gas disebut energi ikatan. Energi ikatan. Tuh.
Sigma kan jumlah. Sigma energi ikatan reaktan dikurangi sigma energi ikatan produk. Ketemu seperti itu dari hasil diskusinya Dini. Betul atau salah? Atau ini ketemu lagi satu hasil diskusinya dari kelompok 2, kelompoknya Dini. Sigma energi ikatan pemutusan dikurangi sigma energi ikatan pembentukan. Ada yang ditanyakan? Ada yang bertanya? Pemutusan itu berarti yang apa? Siapa yang melalui pemutusan ikatan ini? Reaktannya. Nah, betul. Semuanya sama atau ada yang berbeda dengan jawaban kelompok 2? Jawab sama. Ada yang ditanyakan? Tidak. Bisa dilanjutkan Dini. Tidak ada yang bertanya. Berarti cukup jelas ya? Tidak. Pertama menggambar ikatannya, yang kedua mencari perubahan entalpinya. Nanti dicermati, ditanyakan dan ditanggapi kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan ya.
kelompok kami. Ada yang ditanyakan? Ya, ternyata. Bagaimana cara memasukkan bulan yang A? Oh, ini ada dari kelompok 1. Kelompoknya Irfan menanyakan ke kelompoknya Dini. Itu bagaimana cara menentukan gambar ikatannya seperti itu ya, Pan ya? Iya. Oh ya, bagaimana Dini? Bagaimana cara kelompoknya tadi supaya ketemu gambar ikatan reaksinya seperti yang sudah dituliskan? Jadi ini tuh atom C-nya itu punya ikatan valensinya 4. Yang 2 bergandengan dengan C, yang 2 lagi bergandengan dengan H. Dan ini namanya ikatan kovalen rangkap 2. Bisa dilihat? Ya bisa. Jadi saling membutuhkan. Ya. Iya, bagaimana? Ya. Ya, seperti ini berarti menambahkan atom C itu kan punya elektron valensi 4, ibaratnya kan punya 4 tangan. 4 tangan ini harus bergandengan dengan atom yang lain kan kalau mau membentuk senyawa. Karena soalnya yang nomor 1 di LKPD itu C2H4, C-nya kan ada 2. Berarti C sama C itu taruh di tengah sebagai atom pusatnya. Saling gandengan. Berarti tangannya yang 2 ini punyanya C itu gandengan sama atom C yang lain. Sisanya kalau punya 4 tangan yang 2 sudah gandengan, sisanya tinggal berapa? Tinggal 2. Tinggal 2 itu karena soalnya tadi C2H4 berarti kan ada 4H. Oh, berarti yang 2H itu bisa diikatkan dengan sisanya atom C yang sebelah kiri. Yang 2H lain bisa digandengkan dengan atom C satunya. Jadi hanya pas ada 4, C-nya ada 2. Tadi di ini namanya ikatan kovalen rangkap 2. Kalau C dan H ini ikatan kovalen tunggal. Tadi kan sudah ibu analogikan kalau reaktan atau zat bereaksi yang sebelah kiri panah itu terjadi pemutusan ikatan kan. Ini putus-putus nanti C sama C yang rangkap 2 itu putus bertemu dengan atom yang lain. Ketemu ini terjadi pembentukan ikatan yang baru. Makanya yang sebelah kiri tadi ibu tanyakan itu kok jadi pemutusan karena yang reaktan itu terjadi pemutusan ikatan. Kalau pemutusan ikatan energinya yang dibutuhkan kira-kira lebih besar atau lebih kecil daripada membentuk? Makanya kalau untuk mencari data H itu yang sigma atau jumlah energi ikatan pemutusan dikurangi sigma energi ikatan pembentukan. Iya, berarti makanya kenapa tadi di awal-awal ibu ingatkan kembali tentang materi ikatan kovalen, karena ini yang kita bahas terkait ikatan kovalen. Wujud bendanya atau wujud zatnya dalam bentuk gas semua. Bagaimana kelompok 1? Sudah cukup puas dengan jawabannya kelompok 2? Ya sudah cukup. Yang nomor 2 yang B ini betul atau salah? Tadi yang lainnya sudah mengerjakan. Dicek dengan diskusi kelompoknya masing-masing jawabannya betul atau salah. Betul? Ada pertanyaan yang lain?
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami hendak menjelaskan tentang energi ikatan yang akan disampaikan oleh Firdaus Nuzulan. Ya, ayo Firdaus, silakan. Nanti bumi atom C kan memiliki empat atom valence. Dan dia memiliki 4 kaki. Bahkan C4. Jadi kakinya sini, sini, sini. Terus ada rangka bening. Ini dihilangkan, terus dimasukkan CL ke sini. Jadi kayak ini. Iya, gini. Paham maksudnya Firdaus? Kan awalnya kan C sama C itu namanya ikatan kovalent apa tadi? Dua gini kan. Terus katanya kelompoknya Firdaus kan ada 2. Terus ketemu ini CL dan JL. Jadi ini putus. Ketemu CL-nya 2. Nah, ini dari CL. Jadinya diproduk seperti ini. Nggak ada masalah CL-nya taruh atas atau bawah, yang penting sama-sama punya ikatan tunggal. Ini kalau misalnya diganti ini dan ini kan sama, walaupun posisinya CL kayak ini di bawah ini di atas sama. Ini kan C-nya 4 kan, tangannya tadi. Berarti kan sudah betul. Yang sebelah sini juga 4. Berarti kenapa kok tiba-tiba produknya terjadi seperti ini? Alasannya karena tadi yang di sini ikatan rangkapnya itu putus sehingga diisi oleh atom yang lain. Terbentuk produknya seperti ini. Kalau untuk mencari delta H reaksi kelompoknya Firdaus seperti yang di papan tulis, min 149 kJ per mol. Ada yang berbeda jawabannya? Tidak. Sama semua, betul? Sama. Ya, betul ya. Silakan Farhan ditutup dulu. Mungkin sampai sini saja presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kekurangannya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk kelompoknya Firdaus dan Farhan. Silakan kelompok 1 untuk maju ke depan untuk mempresentasikan yang sudah didiskusikan tadi. Silakan.
kegiatan yang akan dijelaskan oleh rekan teman saya Irfan Maulana. Waktu dan tempat kami silakan. Terima kasih. Ini yang sudah dituliskan kelompoknya Irfan CS2 itu seperti ini. Terus soalnya seperti apa itu? Dilihat di LKPD-nya. Seperti apa, Van? CS2 tambah 3O2 menjadi CO2 tambah 2S2. Pentahannya negatif 446. Yang dicari energi ikatannya C dengan S. Ini dilihat gambar ikatan reaksinya. Kelompoknya Irfan sudah betul atau bagaimana? Betul ya. Ikatannya seperti ini. Kalau sudah ketemu gambar ikatannya untuk mencari data reaksinya itu lebih mudah. Yang langkah pertama itu memang harus betul kerjakan gambar ikatan reaksinya. Ya, terus Pak. Ada yang ditanyakan atau tidak dari kelompok lain? Oh, Dini. Itu kok itu cara ngitungnya gimana? Yang mana Dini? Yang tahu yang B. Yang bawah sendiri. Yang gimana? bawah. Enggak sampai ketemu itu. 480. Ya semuanya. Ada teman di sini kan. Ini kan ini apa? O sama dengan 2. Dan di sini O sama dengan 2 itu di LKPD itu 495. Jadi 3 dari 495 itu adalah 485. Dan di sini C dengan O, C dengan 2O. Di sini C dengan 2O itu 799. Jadi 2 dari 799 itu hasilnya 1598. Dan yang ini S sama dengan U itu 323. Jadi 4 kali 323 itu 1292. Nah, hasil semua ini nanti akan dibawa ke sini, lalu hasilnya akan dari 2 dan hasilnya adalah plus 480 kilojoule per mol. Anda paham? Iya, berarti itu pindah-pindah ruas seperti itu ya, Irfan ya. Ya. Ya, yang kelompok yang lain sudah cukup paham? Paham semua? Ya, Irfan silakan dulu. Terima kasih Ya. atas perhatiannya. Mohon maaf bila dari penjelasan kami ada yang tidak dipahami. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kita sudah melaksanakan diskusi
Untuk yang pertama tadi ada tanggapan dari kelompok 1 pada waktu kelompok 2 maju presentasi yang ditanyakan kok bisa seperti itu. Sudah dijawab oleh kelompok 2 bahwa kita harus ingat kalau atom karbon atau C itu punya elektron valensi 4, ibaratnya punya tangan 4, berarti harus gandeng 4. Karena C tersebut bergandengan dengan atom C, kan di soal ada C2H4, berarti C ketemu C, hanya ada 4 kan, berarti 2 taruh C yang sebelah kiri, 2 lagi taruh C yang sebelah kanan, berarti 2 atom C itu tangannya yang 4 sudah terisi penuh, berarti kan sudah stabil. Terus di sebelahnya tadi yang nomor 1 bergandengan dengan atom H lagi. 2 ikatan rangkap 2 tadi, ikatan kovalen rangkap 2, yang salah satu sudah terputus, yang tadi sudah sempat Ibu tanggapi juga. Atom H yang lain tadi itu ngisi atom yang ikatan sudah putus tadi. Paham ya? Kan tadi C kan seperti ini, hanya kan 4, berarti 2 taruh kiri, 2 taruh kanan. Ini putus, Ibu hapus. Yang nomor 1 tadi kan dengan H2. H ini jadi mengisi kekosongan yang di sini, seret. Hanya kan 2, yang 1 taruh sini, yang 1 taruh bawah. Karena ini reaksinya ini terputus, terjadi reaksi pembentukan dengan atom H yang lain, jadi produknya tadi ikatan rangkap 2-nya jadi ikatan tunggal. Yang nomor 2 tadi kan C2H4, ininya Cl2 kan bedanya cuma senyawa atau molekul yang lainnya ini. Yang nomor 1 H2, yang nomor 2 kan Cl2. Yang diganti kan, otomatis data hanya kan juga berbeda, jadi hitungannya juga berbeda. Untuk yang terakhir kelompoknya Irfan tadi maju, yang dibahas atau dicari bukan data reaksi yang kita butuhkan, yang dicari energi ikatan C dengan S kan, itu berarti keterampilan pindah-pindah ruas ke ruas kiri ke ruas kanan, atau dari ruas kanan ke ruas kiri. Keterampilan matematikanya itu dibuktikan di soal yang terakhir yang dibahas oleh kelompoknya. Sampai di sini dulu, ada yang perlu ditanyakan? Paham? Cukup paham semua? Tidak ada yang bertanya? Tidak ya. Kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini, apa kesimpulannya? Kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini, ada yang bisa berikan kesimpulan? Oh, namanya itu. Kesimpulannya itu data khas suatu reaksi dapat ditentukan dengan menggunakan data energi ikatan, yaitu dengan menggunakan rumus. Oh, data khas suatu reaksi dapat ditentukan dengan menggunakan data energi ikatan, yaitu dengan menggunakan rumus. Ada kelanjutannya? Data reaksi itu dapat didapatkan dari energi ikatan reaktan yang dikurangi dengan energi ikatan produk. Iya. Ada lagi rumusnya? Ada dapat dicari lagi dengan energi ikatan pengurusan yang dikurangi dengan jumlah energi ikatan produk. Ya, saya ulangi ya. Delta H suatu reaksi dapat ditentukan melalui
sudah didapatkan. Delta H sama dengan sigma energi ikatan reaktan dikurangi sigma energi ikatan produk, atau delta H sama dengan jumlah energi ikatan pemutusan dikurangi jumlah energi ikatan pembentukan. Ini sekarang Ibu akan Kita mengampilkan akan membahas mengenai slide-nya lagi. Energi ikatan atau energi disosiasi. Tadi ada yang tanya. Diperhatikan dulu. Nafisa. Energi ikatan adalah energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan kimia dalam satu mol senyawa berbentuk gas menjadi atom-atom gas pada keadaan standar. Energi ikatan itu disebut dengan energi disosiasi, dan oleh karena itu dilambangkan sebagai D besar. Tadi di video pembelajaran juga sudah ada. Satuannya kilojoule per mol. Seperti ini. Berarti ini energi disosiasinya plus 104,2. Yang bawah plus 110,6. Kaitan energi ikatan dengan reaksi eksoteron dan endoteron itu diperhatikan. Jika ikatan pada molekul produk lebih kuat daripada ikatan pada molekul reaktan, maka produk akan lebih stabil daripada reaktan. Sehingga reaksinya merupakan reaksi eksoteron. Tapi jika ikatan pada produk lebih lemah daripada ikatan pada reaktan, maka reaksinya dinamakan reaksi endoteron. Ini yang kedua. Delta H reaksi berdasarkan energi ikatan. Reaksi kimia terjadi karena ada pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan. Ikatan-ikatan pada reaktan akan putus dan terjadi ikatan baru pada produk. Berarti ada pemutusan ikatan di reaktan, ada pembentukan ikatan di produk. Oleh karena itu, perubahan entalpi dapat dicari dari selisih delta H pemutusan ikatan dan delta H pembentukan ikatan. Yang tadi kesimpulannya sudah disampaikan oleh teman kalian. Contoh soal. Tentukan energi ikatan dari reaksi penguraian Cl2 dan reaksi penguraian HBr. Asam bromida. Atom adalah partikel terkecil materi yang tidak dapat dibagi lagi. Yang kedua, kalau unsur adalah bentuk materi yang tidak dapat disederhanakan lagi dengan reaksi kimia. Ini ada tabelnya. Tabel energi ikatan. Ada ikatan lain yang tidak ada di tabel, itu ditambahkan. C dengan C itu 611, O dengan O 496 dan seterusnya. Sampai di sini ada yang ditanyakan atau tidak? Dari slide yang sudah Bu Happy tampilkan di papan tulis terkait energi ikatan. Kalau itu reaksi penguraian Cl2, berarti penulisannya seperti apa? Cl2 gas menjadi 2Cl. Cl dan Cl tadi datanya berapa? Itu bisa dilihat di tabel data energi
ikatan. Kalau reaksi penguraian HBr diuraikan kan berarti menjadi unsur-unsurnya H2 ditambah Br2. Karena ini hanya 2, Br-nya 2, berarti ruas kirinya ditambahi 2 koefisiennya. Berarti ruas kiri dan kanan jumlah masing-masing unsur atau atomnya sudah seimbang. Paham sampai di sini? Ada yang ditanyakan? Tidak? Tidak. Sekarang silakan dilihat di bahan ajarnya itu berdasarkan hasil penilaian diskusi dan kelompok. Untuk pertemuan kali ini, kelompok yang paling aktif berdiskusi dan presentasinya baik adalah kelompok 2. Kelompoknya Dini. Tepuk tangan untuk kelompoknya Dini. Untuk perwakilan kelompoknya silakan maju ke depan. Dini saja. Nanti dibagi-bagi dengan temannya yang lain ya. Untuk kelompok yang lain di pertemuan selanjutnya juga harus lebih termotivasi ya. Tepuk tangan lagi untuk kelompok yang ini. Sekarang lihat di bahan ajar yang Ibu berikan. Itu ada 5 soal. Ada 5 soal. Untuk soal yang ada di bahan ajar, silakan nanti dikerjakan di rumah, dikumpulkan besok sebelum melaksanakan sholat duha berjamaah di sekolah, ya. Dan Ibu ingatkan kembali untuk mempersiapkan materi kita pada pertemuan selanjutnya, yaitu tentang laju reaksi. Sampai di sini dulu. Ada yang perlu ditanyakan? Jangan lupa soal di bahan ajar nanti dikerjakan di rumah, itu ada poinnya tersendiri. Tidak ada pertanyaan? Ibu